Ada satu kejadian yang saya saksikan sendiri, dan entah kenapa, terus teringat sampai sekarang. Seorang pria biasa saja, tidak tinggi, tidak tampan mencolok, tidak berpakaian mewah, bahkan cenderung sederhana. Tapi saat dia datang ke sebuah acara kampus, semua mata wanita tertuju padanya. Bukan karena dia melakukan sesuatu yang mencolok. Justru karena dia tenang. Dia tidak banyak bicara, tidak berusaha mencuri perhatian, tapi ada aura tertentu dalam dirinya yang membuat orang ingin mendekat, ingin mengenal, ingin tahu lebih banyak. Saat itu, saya sadar ada sesuatu yang tidak dia katakan, tapi terasa. Dan sejak itu, saya mulai memperhatikan satu hal. Pria-pria yang paling disukai wanita seringkali bukan yang paling sibuk mengejar, tapi justru yang tahu caranya membuat wanita ingin mengejar mereka. Sebagian besar orang akan menyangkal hal ini. Mereka pikir kunci disukai wanita adalah soal penampilan luar, soal rayuan yang tepat, atau soal dompet yang tebal. Tapi coba pikirkan lagi. Jika semua itu benar, maka orang-orang paling kaya dan paling tampan akan selalu jadi yang paling sukses dalam hubungan. Kenyataannya tidak selalu begitu. Ada banyak pria tampan yang ditinggalkan. Ada banyak pria kaya yang diabaikan. Artinya, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tampilan luar. Bayangkan sejenak jika Anda adalah seorang wanita. Dikelilingi oleh banyak pria yang mencoba mendekati Anda. Ada yang memuji, ada yang mengajak ngobrol, ada yang berusaha membuat Anda tertawa. Tapi anehnya, perhatian Anda justru tertuju pada satu pria yang tidak melakukan itu semua. Dia hanya ada di sana, memperhatikan, tersenyum kecil, kadang menanggapi, kadang tidak. Ada ketenangan, ada kepercayaan diri, dan yang paling penting, ada rasa tidak bisa ditebak. Dan di titik itulah, rasa penasaran muncul. Disitulah, benih ketertarikan mulai tumbuh. Karena wanita, seperti halnya pria, tidak jatuh cinta pada suara paling keras, tapi pada frekuensi yang membuat mereka merasa ingin mendekat. Menariknya, banyak pria bahkan tak sadar saat mereka membunuh daya tarik mereka sendiri. Mereka terlalu sibuk menunjukkan bahwa mereka layak disukai. Terlalu cepat memberi segalanya, terlalu cepat menunjukkan niat, terlalu cepat ingin dianggap istimewa. Padahal, daya tarik sejati bukan sesuatu yang ditunjukkan secara terburu-buru. Ia dibangun perlahan, melalui cara berpikir, bahasa tubuh, dan keheningan yang punya makna. Di dunia di mana semua orang sibuk bicara, pria yang bisa tenang dan tahu kapan diam justru menjadi pusat perhatian. Jika kita telusuri lebih dalam, ada akar psikologis yang menarik di balik ketertarikan ini. Otak manusia, secara alami, mencari makna dalam sesuatu yang belum jelas. Sesuatu yang misterius, yang belum sepenuhnya bisa dipahami, justru memicu dorongan untuk menggali lebih dalam. Maka ketika seorang pria tidak langsung membuka semua sisi dirinya, tidak langsung memberikan semua validasi, justru di situ muncul rasa penasaran. Wanita, sebagaimana manusia pada umumnya, tertarik pada apa yang menantang nalar mereka. Dan pria yang tidak mudah ditebak seringkali jadi misteri yang ingin dipecahkan. Tapi bukan berarti pria harus berpura-pura. Ini bukan soal memainkan peran atau bersikap manipulatif. Justru sebaliknya. Ini soal menjadi otentik. Menjadi seseorang yang punya dunia sendiri. Punya tujuan yang jelas, hidup yang penuh makna, dan tidak menjadikan wanita sebagai pusat dari segalanya. Karena pria yang terlalu fokus mencari validasi dari wanita, justru menunjukkan bahwa ia belum menemukan validasi dari dirinya sendiri. Dan itu terasa. Wanita bisa merasakannya, meskipun mereka sendiri seringkali tidak sadar bagaimana caranya. Pernahkah Anda merasa jengah saat seseorang terlalu berusaha membuat Anda terkesan? Terlalu banyak bicara, terlalu sering memberi pujian, atau terlalu cepat menawarkan sesuatu? Di permukaan, itu bisa terlihat baik. Tapi di kedalaman psikologis, itu memunculkan sinyal ketidakstabilan. Ketidakpastian tentang harga diri. Dan bagi wanita, yang secara naluriah mencari rasa aman, stabilitas emosional seorang pria jauh lebih menarik daripada semua kemasan luar yang bisa dibeli. Maka pria yang tenang, yang tidak mudah terguncang, yang tidak panik saat diabaikan, justru memberikan rasa aman yang mendalam. Lalu, bagaimana sebenarnya membangun hal itu? Bagaimana menjadi pria yang disukai banyak wanita? Tanpa harus berubah menjadi orang lain?
Kita mulai dari hal yang paling sering dianggap sepele, cara Anda memandang dunia. Seorang pria yang punya pandangan hidup yang kuat, yang tidak mudah terombang-ambing oleh tren, yang punya prinsip dan tahu kenapa ia hidup, akan memancarkan daya tarik yang jauh lebih kuat daripada pria yang hanya mengikuti arus. Karena wanita, secara psikologis, mencari sosok yang bisa mereka andalkan. Dan andalan itu bukan dilihat dari fisik, tapi dari arah hidup. Jika Anda tahu kemana Anda pergi, maka Anda akan terlihat seperti seseorang yang layak untuk diikuti. Contohnya sederhana. Dua pria duduk di satu meja. Yang satu bicara tentang bagaimana dia ingin membuktikan diri, ingin membuat semua orang tahu bahwa dia hebat, ingin mengejar validasi. Yang satu lagi bicara tentang ide-idenya, tentang rencananya membangun sesuatu, tentang misinya dalam hidup, bukan untuk dipuji, tapi karena dia memang peduli. Wanita yang mendengarkan, bahkan tanpa sadar, akan lebih tertarik pada yang kedua. Karena ada rasa kedewasaan. Ada kesan bahwa pria ini bukan anak-anak yang butuh pengakuan, tapi seseorang yang sedang membangun sesuatu yang nyata. Kesalahan terbesar pria dalam menarik wanita bukan karena mereka kurang menarik, tapi karena mereka terlalu sibuk membuktikan bahwa mereka menarik. Mereka kehilangan keaslian. Mereka kehilangan ketenangan. Mereka berubah menjadi tokoh yang ingin diterima, alih-alih menjadi pribadi yang utuh. Dan ini terasa. Wanita, tanpa perlu menjelaskan panjang lebar, bisa membedakan mana pria yang tulus menjalani hidupnya, dan mana yang sekadar ingin dipilih. Bayangkan seseorang yang berjalan tegak, tidak terburu-buru, tidak menunduk, dan saat berbicara, tidak tergesa-gesa menjelaskan siapa dirinya. Ada semacam kedewasaan yang muncul dari postur, dari cara diam, bahkan dari cara menatap. Itu semua bukan soal belajar teknik, tapi soal membangun ketenangan dalam diri. Dan ketenangan tidak bisa dipalsukan. Ia lahir dari keyakinan bahwa Anda tidak butuh semua orang untuk menyukai Anda, cukup menjadi seseorang yang layak dihormati oleh mereka yang benar-benar melihat Anda. Aneh memang. Tapi dunia ini bekerja seperti itu. Semakin Anda kejar validasi, semakin ia menjauh. Semakin Anda sibuk mengejar perhatian wanita, semakin sulit untuk mendapatkannya. Tapi saat Anda membangun diri, memperbaiki arah hidup, memperdalam pemahaman tentang siapa diri Anda dan apa yang ingin Anda bangun, wanita, seperti halnya banyak hal lain dalam hidup, akan mulai datang dengan sendirinya. Bukan karena Anda mengejar mereka, tapi karena Anda sedang membangun sesuatu yang pantas untuk didekati. Dan itulah rahasia besar yang jarang disadari pria. Bahwa daya tarik terbesar bukan soal cara Anda mendekati wanita, tapi soal bagaimana Anda menjalani hidup Anda. Wanita datang bukan karena Anda hebat merayu, tapi karena hidup Anda sendiri menjadi sebuah undangan. Undangan untuk mengenal dunia yang menarik, dunia yang punya arah, dunia yang tidak dibangun untuk menyenangkan orang lain, tapi dibangun karena Anda tahu kemana ingin melangkah. Salah satu hal yang sering luput dari perhatian pria adalah bahwa wanita tidak hanya tertarik pada apa yang mereka lihat, tetapi juga pada apa yang mereka rasakan. Dan rasa itu bukan sekadar getaran romantis sesaat. Itu adalah perpaduan antara rasa penasaran, rasa nyaman, dan yang paling kuat, rasa dihargai sebagai manusia. Pria yang mampu menciptakan atmosfer itu, tanpa terburu-buru, tanpa manipulasi, adalah pria yang akan selalu diingat. Bahkan jika dia tidak tampan. Bahkan jika dia tidak punya apa-apa secara materi. Karena wanita, lebih dari pria, adalah makhluk yang membaca atmosfer emosional. Dan pria yang mampu mengelola atmosfer itu, akan selalu unggul. Pernahkah Anda melihat seorang wanita jatuh cinta pada pria yang sangat biasa? Yang jika dilihat dari luar, tidak ada sesuatu yang istimewa darinya? Tapi jika Anda berbicara dengan wanita itu, Anda akan mendengar satu kalimat sederhana. Dia membuat aku merasa dihargai, tanpa harus jadi orang lain. Kalimat itu mungkin terdengar ringan. Tapi itu adalah inti dari daya tarik emosional. Banyak pria mencoba tampil kuat, keren, lucu, atau dominan, tapi lupa bahwa kekuatan emosional sejati datang dari kehadiran yang otentik. Bukan dari aksi panggung, tapi dari keberanian untuk hadir secara utuh, tanpa topeng, tanpa kepalsuan. Dan inilah ironi yang sering terjadi. Pria yang terlalu fokus pada teknik, bagaimana berbicara, bagaimana berdiri, bagaimana menyentuh, justru sering kehilangan substansi. Mereka menjadi aktor,
bukan manusia. Dan wanita, meskipun bisa tertipu sesaat, pada akhirnya akan merasakan kehampaan dari interaksi seperti itu. Sebaliknya, pria yang tidak memikirkan teknis, tapi hadir dengan niat tulus, dengan ketenangan, dengan keinginan untuk mengenal, justru menciptakan hubungan yang punya akar. Dan hubungan yang punya akar akan tumbuh dengan sendirinya, tanpa dipaksa. Ada sesuatu yang sangat dalam ketika seorang pria bisa hadir tanpa niat untuk menguasai, tapi dengan keinginan untuk memahami. Wanita merasa dihormati, bukan ditarget. Dan rasa dihormati itu menciptakan kepercayaan. Kepercayaan membuka pintu ke ketertarikan. Dan ketika ketertarikan tumbuh di atas kepercayaan, maka hubungan yang terbentuk bukan hubungan transaksional, tapi hubungan yang tumbuh secara alami, tanpa tekanan. Kita tidak sedang berbicara tentang menjadi pria baik hati yang selalu setuju dengan semua hal. Justru kadang, wanita lebih tertarik pada pria yang bisa berkata, tidak, dengan tenang, tanpa emosi. Karena pria seperti itu menunjukkan bahwa dia punya batas. Dia tahu apa yang dia mau, dan apa yang tidak. Dan batas itu memberikan rasa aman. Bukan karena pria itu kasar atau dingin, tapi karena dia menunjukkan bahwa dia bukan pria yang bisa digoyang hanya karena ingin disukai. Dia punya prinsip. Dan wanita menghormati pria yang punya prinsip lebih dari pria yang sekadar manis. Jika kita bicara soal komunikasi nonverbal, maka kita masuk ke wilayah yang lebih halus, tapi sangat menentukan. Cara Anda berdiri, cara Anda berjalan, cara Anda diam saat orang lain berbicara, semua itu berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Dan wanita adalah pembaca sinyal nonverbal yang luar biasa tajam. Mereka bisa tahu apakah Anda gugup, percaya diri, menyembunyikan sesuatu, atau benar-benar hadir. Maka penting untuk menyadari bahwa kehadiran Anda bukan hanya dinilai dari apa yang Anda katakan, tapi dari energi yang Anda bawa. Dan energi itu lahir dari dalam, bukan dari teknik luar. Ada pria yang, saat masuk ke sebuah ruangan, langsung membuat suasana jadi tenang. Bukan karena dia banyak bicara, tapi karena dia tidak merasa perlu membuktikan apapun. Dia cukup dengan dirinya sendiri. Dan wanita akan merasa itu. Akan merasa bahwa pria ini tidak sedang menjual apa-apa. Dia tidak datang untuk mengesankan, tapi untuk hadir. Dan kehadiran yang utuh, tanpa niat tersembunyi, sangat langka. Karena itu sangat berharga. Satu hal yang sering tidak dipahami pria, adalah bahwa menjadi menarik bukan soal menjadi yang paling menonjol. Justru kadang, menjadi menarik adalah tentang menjadi yang paling sejati, yang paling jujur dalam ekspresi, paling tenang dalam sikap, dan paling sadar dalam tujuan. Pria yang tahu siapa dirinya, dan tidak merasa perlu membuktikan, akan jauh lebih mudah disukai, bukan karena dia berusaha, tapi karena dia tidak memaksa. Coba perhatikan percakapan antara pria dan wanita yang benar-benar terhubung. Bukan percakapan dangkal yang penuh basa-basi, tapi percakapan yang punya kedalaman. Di sana, Anda akan melihat bahwa yang membuat wanita betah adalah pria yang mampu mendengar dengan perhatian, yang tidak buru-buru menjawab, tapi benar-benar memproses. Dan ketika dia menjawab, jawabannya tidak harus panjang, tapi mengena. Dan di titik itulah, pria tersebut membuktikan sesuatu yang lebih kuat dari daya tarik fisik, kapasitas untuk hadir sebagai pribadi yang sadar, bukan sebagai mesin respon otomatis. Bukan berarti Anda harus jadi pria pendiam. Tapi jadilah pria yang tahu kapan bicara, dan kapan diam. Yang tahu kapan bertanya, dan kapan memberi ruang. Karena wanita tidak mencari pria yang mengisi semua ruang. Mereka mencari pria yang bisa menciptakan ruang. Ruang untuk merasa aman, ruang untuk menjadi diri sendiri, ruang untuk tumbuh. Dan pria yang bisa menciptakan ruang seperti itu, akan selalu dirindukan. Satu elemen penting lain adalah bagaimana Anda memandang kegagalan dan penolakan. Pria yang mudah hancur saat ditolak, atau mudah terguncang saat tidak disukai, akan terlihat rapuh secara emosional. Dan rapuhnya emosi, meskipun ditutupi oleh gaya atau kelucuan, akan terasa di bawah permukaan. Maka penting untuk menyadari bahwa ditolak bukan berarti Anda kurang berharga. Itu hanya berarti Anda belum tepat, atau mereka belum melihat siapa Anda sebenarnya. Pria yang tidak terguncang oleh penolakan, yang tetap tenang, tetap sopan, tetap percaya diri, justru akan meninggalkan kesan yang lebih dalam.
Karena pada akhirnya, daya tarik bukan tentang memenangkan semua wanita, tapi tentang menjadi pria yang cukup kuat untuk tidak membutuhkan semua wanita. Pria yang memilih, bukan hanya yang ingin dipilih. Dan pilihan itu bukan soal jumlah, tapi soal kualitas. Pria yang tahu siapa dirinya, akan tahu wanita seperti apa yang cocok dengannya. Dan ketika dia bertemu wanita seperti itu, dia tidak akan terburu-buru. Dia akan hadir dengan tenang, dan membiarkan hubungan tumbuh seperti pohon, pelan, tapi kuat. Ada satu kualitas yang jarang dibicarakan, namun sangat berpengaruh terhadap daya tarik seorang pria. Kualitas itu bukan tentang wajah, bukan tentang kekayaan, dan bukan tentang kemampuan berbicara, tapi tentang kedalaman. Kedalaman seseorang dalam berpikir, dalam merasakan, dan dalam memandang hidup. Karena pria yang dalam akan terasa berbeda. Dia bukan sekadar hadir secara fisik, tapi jiwanya ikut hadir dalam setiap percakapan, setiap tatapan, setiap keheningan. Dan wanita bisa merasakan itu, meskipun tidak selalu bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Pria yang punya kedalaman tidak mudah tergoda untuk menjadi seperti orang lain. Dia tahu bahwa keunikan bukan sesuatu yang harus diciptakan. Keunikan adalah sesuatu yang harus dikenali. Dan untuk mengenali keunikan diri, dibutuhkan keberanian untuk berhenti meniru, berhenti membandingkan, berhenti menyenangkan semua orang. Karena saat Anda terus membandingkan diri, Anda sedang mengabaikan sesuatu yang sangat penting, bahwa daya tarik terbesar Anda bukan ada di luar, tapi di dalam. Semakin seorang pria mengenal dirinya, semakin dia tahu di mana letak kekuatannya. Dan kekuatan sejati bukan soal dominasi, tapi tentang kestabilan. Ketika seorang pria stabil secara emosional, dia tidak mudah terguncang. Dia bisa tetap tenang saat diremehkan. Dia bisa tetap ramah saat diabaikan. Dan dia bisa tetap berdiri saat dunia tidak memberikan pujian. Itu bukan karena dia keras kepala, tapi karena dia berdiri di atas fondasi yang kokoh, kejelasan akan siapa dirinya. Dalam konteks ini, spiritualitas memiliki peran yang sangat besar. Dan ini bukan soal agama semata, tapi tentang hubungan seorang pria dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Pria yang punya kesadaran spiritual akan punya sudut pandang yang lebih luas. Dia tidak hanya mengejar kesenangan sesaat, tapi juga mencari makna. Dia tidak sekadar hidup untuk meraih status, tapi untuk membangun sesuatu yang punya nilai. Dan wanita, secara alami, akan merasa lebih aman dengan pria yang punya kedalaman spiritual, karena di dalamnya ada arah, ada kebijaksanaan, dan ada ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Bayangkan Anda berbicara dengan seseorang yang tidak mudah bereaksi, yang tidak tersinggung oleh hal kecil, yang tidak mengumbar kemarahan saat tidak mendapat apa yang dia inginkan, tapi justru menanggapi dunia dengan refleksi, dengan pemahaman, dengan jeda. Pria seperti itu membawa rasa damai. Dan dalam rasa damai itulah, wanita bisa merasa diterima, bisa merasa bebas, bisa merasa bahwa dirinya cukup. Seringkali yang membuat pria tidak disukai bukan karena mereka kurang tampan atau kurang cerdas, tapi karena mereka membawa kegelisahan kemana-mana. Mereka gelisah saat tidak dipuji, gelisah saat tidak dipilih, gelisah saat tidak diakui, dan kegelisahan itu terasa bahkan sebelum mereka berbicara. Sebaliknya, pria yang punya ketenangan batin, yang tidak menjadikan perhatian wanita sebagai pusat eksistensinya, justru terlihat lebih memikat. Karena dia tidak meminta energi. Dia membawa energi. Pernahkah Anda melihat seseorang yang tidak banyak bicara, tapi saat dia hadir, suasana jadi lebih ringan? Atau seseorang yang, meskipun tidak memberi solusi apa-apa, tapi kehadirannya saja cukup membuat Anda merasa lebih tenang? Itu bukan karena dia mempelajari teknik komunikasi, tapi karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak sedang membuktikan apa-apa. Dia hanya hadir. Dan dalam kehadiran itu, ada ketulusan yang terasa. Kita hidup di zaman yang penuh distraksi, di mana orang sibuk mengejar pengakuan, sibuk membandingkan, sibuk mencari siapa yang paling worth it. Tapi pria yang benar-benar disukai wanita adalah pria yang tidak terlibat dalam perlombaan itu. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia tahu bahwa perlombaan itu tidak akan pernah selesai. Dia memilih fokus membangun dirinya, menjalani hidupnya, dan memperdalam pemahamannya.
Dan wanita akan datang bukan karena dia mengejar, tapi karena hidupnya sendiri adalah pusat gravitasi. Ada satu hal yang sering membuat pria keliru. Mereka berpikir bahwa disukai berarti harus selalu hadir, harus selalu memberi, harus selalu aktif mengejar. Padahal, dalam psikologi hubungan, terlalu banyak memberi justru bisa mematikan ketertarikan. Karena memberi tanpa jeda, tanpa batas, menciptakan ketergantungan. Dan ketergantungan, pada akhirnya, membuat seseorang kehilangan daya tarik. Wanita tidak mencari pria yang selalu tersedia. Mereka mencari pria yang bisa hadir saat dibutuhkan, tapi juga punya hidup yang padat, yang bermakna, yang punya misi. Itulah kenapa pria yang sibuk mengejar mimpinya, yang fokus membangun sesuatu, yang punya arah hidup yang jelas, justru terlihat jauh lebih menarik. Bukan karena dia mencoba terlihat sibuk, tapi karena kesibukan itu otentik. Dia punya dunia. Dan wanita, jika tertarik, akan berusaha masuk ke dalam dunia itu. Bukan karena dia dipaksa, tapi karena dia melihat sesuatu yang berharga di sana. Dan perlu diingat, wanita bukan objek untuk dimenangkan. Mereka adalah manusia yang juga mencari makna. Mereka bisa merasakan apakah Anda melihat mereka sebagai piala yang ingin Anda dapatkan, atau sebagai individu yang ingin Anda kenal secara mendalam. Cara Anda memperlakukan wanita menentukan seberapa dalam hubungan yang akan terbentuk. Dan itu bukan soal teknik, tapi soal kejujuran hati. Kadang, pria terlalu fokus ingin disukai. Padahal, yang lebih penting adalah menjadi pribadi yang layak untuk disukai. Bukan dengan cara menyenangkan semua orang, tapi dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Versi yang jujur. Versi yang punya nilai. Versi yang tahu kemana hidup ini diarahkan. Jika Anda membangun hidup dengan fokus, dengan niat, dengan kedalaman, maka Anda tidak perlu lagi sibuk bertanya, gimana caranya disukai cewek? Karena jawabannya akan datang dengan sendirinya. Saat Anda menjadi pribadi yang utuh, yang stabil, yang tenang, wanita akan melihat Anda. Mereka mungkin tidak langsung jatuh cinta, tapi mereka akan merasa penasaran, lalu nyaman, lalu ingin tahu lebih banyak. Dan disitulah daya tarik sejati bekerja. Bukan dalam satu malam, tapi dalam proses yang tenang, pelan, tapi dalam. Hubungan yang kuat tidak lahir dari permainan emosi, tapi dari dua manusia yang saling menghormati, saling memahami, dan saling hadir, tanpa perlu menjadi orang lain.